Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang petunjuk-petunjuk Nabi. Pada pertemuan lalu kita sampai pada di antaranya petunjuk salat gerhana ya. Perlu kita ingatkan salat gerhana 1 rakaat 2 kali ruku dan 2 kali Al-Fatihah. 2 kali Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah yang pertama rukun salat. Al-Fatihah kedua sunnah. Seandainya seorang lupa Al-Fatihah dia langsung baca surat maka dia sujud sahwi ya. Yang Al-Fatihah di rukuk pertama lah yang merupakan rukun salat. Tapi sekarang kita lanjutkan salat al-istisqa. Al-istisqa maknanya adalah meminta hujan. Meminta hujan. Dan lawannya adalah al-istisha, yaitu minta agar hujan berhenti. Rasulullah SAW pernah melakukan istisha, tapi bukan salat, hanya doa. Ya, doa minta berhenti hujan. Ya, adapun kalau istisqa ada salat, ada juga tanpa salat. Maka cara Nabi minta hujan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 6 model Rasulullah SAW minta hujan. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika hari Jumat di atas mimbar ketika salat Jumat. Kisahnya ma'ruf, ada seorang datang mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, ya, ud'ullah an yughithana. Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, dia interupsi, dia mengatakan, ya Rasulullah, hewan-hewan sudah mati, kemudian jalan-jalan sudah terputus ya karena musim kemarau yang panjang. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka Rasulullah SAW kemudian di tengah-tengah khutbah angkat tangan, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya, maka beliau pun berdoa, Allahumma asqina, ya Allah turunkan hujan bagi kami, turunkan hujan bagi kami. Itu ketika hari Jumat di atas mimbar ketika khutbah salat Jumat. Ketika khutbah salat Jumat. Khutbah Jumat ya. Ini cara pertama. Jadi tanpa salat, ini tanpa salat. Yang kedua dengan cara salat. Ini dengan cara salat. Jadi Rasulullah SAW mengajak orang-orang untuk keluar ke musalla, ke tanah lapang. Kemudian tatkala matahari terbit, maka Rasulullah SAW menuju ke tempat lokasi musalla, tempat salat istisqa, mutawadhi'an, mutabadzilan, yaitu dengan penuh tawadhu, ya. Kemudian dengan penuh merendah, mutakhasyian dengan khusyuk, mutarassilan berjalan dengan tenang, mutadarrian dengan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun setelah salat, kemudian beliau berkhutbah. Jadi setelah salat ada khutbah. Ya. Di antaranya jadi untuk salat istisqa khutbah terlebih dahulu. Khutbah terlebih apa? Dahulu, berbeda dengan salat Id. Jadi sampai ke lapangan beliau kemudian naik mimbar, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Di antara khutbah yang disampaikan beliau mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia melakukan apa yang dikehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa anta taf'alu ma turid. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya Allah, tidak ada sembahan selain Engkau. Engkaulah yang maha kaya, adapun kami adalah fuqara. Anzil alainal ghaitha, turunkanlah hujan bagi kami. Ya, waj'al ma anzalta lana quwwatan balaghan ila hin. Jadikanlah apa yang Kau turunkan bagi kami adalah untuk daya dan upaya kami. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau, ya,
kemudian mengangkat tangan sangat tinggi sampai terlihat putih ketiak beliau. Kemudian beliau balik menghadap kiblat, ya, menjadikan punggung beliau ke jamaah, kemudian beliau menghadap kiblat. Kemudian juga beliau membalikkan selendang beliau, ya, ridak beliau balik, yang dari kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Kemudian yang di bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah, ya. Ketika itu Rasulullah SAW ridaknya berwarna hitam, ya. Kemudian beliau berdoa menghadap kiblat dan orang-orang pun mengikuti. Dan disebutkan Rasulullah membalikkan ridak beliau supaya Allah merubah suasana dari musim kemarau menjadi musim apa? Hujan, dengan harapan demikian. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya atau selesai khutbah, kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat seperti sholat Id, tanpa adzan, tanpa iqamat, tanpa ada panggilan sama sekali, dengan jahriyah. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat kedua Al-Fatihah sama Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Jadi di sini bedanya khutbah dulu, baru apa? Baru salat. Tapi ini model kedua, ini yang kita dikenal dengan apa? Salat istisqa. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas mimbar, ya. Beliau di atas mimbar berdoa minta hujan bukan tatkala salat Jumat dan juga bukan tatkala sedang salat, ya. Jadi di atas mimbar berdoa bukan hari Jumat dan juga tanpa salat. Ini cara ketiga. Cara keempat, beliau pernah minta hujan ketika beliau sedang duduk di masjid, ya. Lalu beliau angkat kedua tangan beliau, kemudian berdoa. Di antaranya doa yang diriwayatkan, beliau berdoa, Allahumma asqina ghaithan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'if nafi'an ghaira dhar. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat, ya. Yang meliputi tempat kami segera dan tidak tertunda, bermanfaat dan tidak beri mudarat. Ini yang model ketiga. Rasulullah juga pernah minta doa hujan dengan berdoa ketika beliau keluar dari masjid, yaitu di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan Babus Salam. Kemudian beliau di sebelah kanan masjid kalau keluar, ya, sekarang sekarang juga tetap dikenal dengan Babus Salam. Maka beliau berdoa minta hujan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ketika sedang perang. Saya bacakan riwayatnya. Ketika dalam sebagian perang, kaum musyrikin terlebih dahulu sampai ke sumber air. Akhirnya sumber air dikuasai oleh kaum musyrikin, maka kaum muslimin pun mengalami kehausan. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebagian orang munafik yang ikut serta perang akhirnya mengejek. Mereka berkata, "Lau kana nabiyyan lastasqa liqaumihi kama istasqa Musa liqaumihi." Kalau memang Muhammad seorang nabi, tentunya dia akan berdoa minta hujan atau minta air hujan sebagaimana Nabi Musa pernah berdoa untuk kaumnya minta hujan. Maka omongan orang munafik sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Awaqad qaluha?" Apakah mereka mengucapkan demikian? "Asa rabbukum ayyusqiyakum" atau ayyasqiyakum. Semoga Allah memberi air kepada kalian. Maka Rasulullah SAW pun membentangkan tangannya, lalu beliau berdoa. Tatkala beliau menurunkan kedua tangannya, maka datanglah awan, kemudian menurunkan hujan, ya, maka akhirnya mereka pun minum air dari hujan tersebut. Ini ketika di tengah-tengah peperangan. Di antara doa yang beliau baca ketika itu, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka, ya Allah berilah minum kepada hamba-hambamu, kepada hewan-hewanmu, ya. Wansyur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit, tebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang tandus. Ya Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghaira dhar ajilan ghaira ajil, ya. Maknanya sama, yaitu hujan yang lebat yang meliputi segala tempat, yang bermanfaat dan tidak beri mudarat, segera dan tidak tertunda. Baik, ini di antara Nabi doa minta hujan. Dalam satu riwayat, ya, Rasulullah SAW pun minta
pernah datang Abu Lubabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, korma ya ada berada di tempat pengeringan korma." Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan," sampai Abu Lubabah berdiri tidak menggunakan kain atas, kemudian dia menutup lubang di tempat pengeringan korma ya. Maka akhirnya turun hujan. Hujan tidak berhenti. Orang-orang bilang kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, hujan tidak akan berhenti sampai kau pergi tidak pakai baju atasan, kemudian kau tutup lubang dengan sarungmu di lubang di atap tempat pengeringan korma." Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, maka Abu Lubabah pun melakukan demikian, maka hujan pun berhenti. Itu namanya istisqa. Intinya istisqa adalah doa minta hujan. Ini semua doa minta hujan. Hujan yang berkah ya. Jangan minta hujan banjir ya. Hujan yang berkah ya. Dan dianjurkan untuk banyak istighfar karena di antara sebab tidak turunnya hujan berkah karena dosa-dosa. Bisa dengan solat, bisa juga dengan tanpa solat. Dan lawannya adalah istisha, yaitu minta berhenti doa. Ya. Ketika ada orang Arab yang tadi ketika Nabi sedang khutbah Jumat, kemudian dia minta agar Rasulullah mintakan hujan, Rasulullah berdoa, akhirnya turun hujan sampai seminggu penuh tidak berhenti. Akhirnya Jumat berikutnya masih hujan, orang itu pun datang. Dia bilang, "Ya Rasulullah, sama halakatil amwal wa qata'atis subul." Binatang-binatang kesusahan, ya, jalan-jalan terputus. Kenapa? Karena hujan yang tidak berhenti. Ya. Mintalah hujan agar dihentikan. Maka Rasulullah pun berdoa angkat tangan, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, palingkanlah hujan di sekitar kami, jangan menimpa tempat-tempat tinggal kami. Allahumma alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil awdiyah wa madabati syajar. Ya Allah, pindahkan hujan-hujan tersebut ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, ke tempat jalan-jalan tumbuhan, bukan di tempat lokasi pemukiman. Maka awan pun akhirnya berpisah menuju menjauh dari pusat kota Madinah, pergi ke tempat-tempat yang lain yang tidak mengganggu kaum muslimin. Ini namanya istisha, minta agar hujan diberhentikan atau dipalingkan ke tempat yang bermanfaat. Dan adalah Rasulullah SAW kalau lihat hujan, beliau berkata, "Allahumma sayyiban nafi'an." Yaitu curahkanlah ya Allah hujan yang bermanfaat. Karena kita tahu ada kaum yang binasa gara-gara hujan. Kaum Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Padahal Nabi Nuh sudah bilang, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara." Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfarlah kalian, niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras, yaitu hujan yang berkah. Tatkala mereka tidak mau istighfar, maka tetap turun hujan, tapi hujan yang membinasakan. Jadi hujan ada yang berkah, hujan tidak berkah. Maka ketika turun hujan, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma sayyiban nafi'an." Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan yang tidak bermanfaat. Demikian juga Rasulullah SAW membuka bajunya, kemudian membiarkan tubuhnya kena air hujan. Ketika ditanya, "Kenapa Anda buka baju biar terkena hujan?" Kata Rasulullah SAW, "Li'annahu hadithu ahadin bi rabbih." Dia baru saja baru saja dengan Rabbnya, yaitu mungkin Allah perintahkan untuk turun atau yang semisalnya. Jadi disunahkan seorang kalau hujan boleh dia buka bajunya untuk terkena air yang berkah, yang berkah. Qala Syafi'i, ya. Riwayat akhbarana man la attahimu an Yazid bin al-Had anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sala as-sailu qala ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allahu tahuran fanatahhara minhu wa nahmadullah alaihi. Imam Syafi'i menyebutkan riwayat kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turun hujan maka beliau mengajak orang untuk pergi. Ayo kita pergi menuju hujan yang Allah jadikan air hujan tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Maka kita bersuci dengan air hujan tersebut, lantas kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya Nabi ketika berdoa minta hujan, maka beliau angkat kedua tangannya
sampai terlihat kedua atau putih kedua ketiak beliau ya. Kemudian juga di antara sunnah adalah berdoa ketika hujan. Ya, dalam hadis la yuraddu inda nida wa indal ba's wa tahtil matar. Tidak ditolak doa ketika azan, ketika dalam kondisi berat ya, dan ketika turun hujan ya. Baik, kita selesai dari salat al-istisqa atau terkait sunnah terkait hujan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wa yustajabud doa fi arba'ati mawatin, dan doa dikabulkan di 4 tempat. Inda iltiqa'is sufuf, ketika bertemu saf-saf yaitu dalam perang. Wa inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan. Wa inda iqamatis salat, ketika ditegakkan salat. Wa inda ru'yatil Ka'bah, tatkala melihat Ka'bah. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Hadis ini dhaif. Baik, kita lanjutkan. Terkait sunnah-sunnah safar ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar hanya 4 tujuan. Yang pertama karena hijrah, Rasulullah bersafar dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ini safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau bersafar karena jihad, dan ini adalah safar yang paling banyak. Tidak beliau keluar kecuali karena untuk berjihad. Ini safar yang paling banyak ya. Yang ketiga, safar untuk umrah ya. Kemudian yang keempat, safar untuk haji. Ini setelah Nabi menjadi Nabi. Ketika Nabi sebelum menjadi Nabi, tentu Nabi bersafar, di antaranya berdagang ke negeri Syam. Ke negeri Syam ya. Tapi setelah Nabi menjadi Nabi, tidak dicatat beliau bersafar kecuali salah satu dari 4 tujuan ini ya. Kalau kita safarnya banyak, jalan-jalan, kuliner, banyak. Adapun Nabi safarnya salah satu dari 4 tujuan ini, karena hijrah atau karena jihad, ini yang paling banyak, untuk umrah dan juga untuk haji. Adapun sunnah-sunnah safar, pertama adalah bawa istri. Ini di antara sunnah yang penting. Kalau safar, kalau bisa memungkinkan bawa apa? Istri. Dan ini disebutkan Nabi Musa juga demikian. Wasara bi ahlihi. Nabi Musa berjalan bersama istrinya, itu bersafar bawa istrinya. Kalau istrinya banyak, diundi. Diundi siapa yang keluar, maka dia yang menemani ya. Dia yang menemani untuk bersafar. Kalau tidak ada ya satu aja, tidak usah undian. Undian tanpa faedah ya. Karena peserta undian cuma satu orang. Tapi ketika haji, Rasulullah SAW bawa semua istrinya. Rasulullah SAW haji cuma sekali, yang dikenal dengan haji wada. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah SAW bawa istrinya untuk berhaji. Maka seorang kalau bisa membawa istrinya berhaji, maka itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar ya, beliau safar di pagi hari ya. Dan beliau suka kalau bersafar hari Kamis ya. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita zaman sekarang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Rasulullah SAW berdoa agar Allah berkahi umatnya di pagi harinya. Makanya Rasulullah SAW safar senangnya di pagi hari. Kemudian beliau juga kalau mengirim pasukan, beliau juga kirim pasukan di pagi hari. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan jika musafir 3 orang atau lebih, maka hendaknya 1 orang diangkat menjadi amir ya. Menjadi amir ya. Salah satu jadi amir, maksudnya amir safar. Jadi kalau ada perselisihan, mau singgah di mana, semuanya keputusan di tangan amir. Dan ini di antara sunnah, apalagi lebih daripada tiga orang ya. Dia yang menentukan. Kita mau kemana, makan jam berapa, mau sholat di mana, maka dia diangkat menjadi amir. Kalau sudah satu diangkat, ya yang lain taat ya. Tapi ini ketaatan terkait dengan perkara-perkara safar ya. Terkait dengan perkara-perkara safar ya. Seperti kapan singgah di hotel mana misalnya. Kalau bisa kita jalankan sunnah itu lebih baik. Apalagi lebih dari 3 orang untuk mencegah adanya keributan, pertikaian. Karena namanya safar, apalagi zaman dahulu
perjalanan jauh, berat di bawah terik matahari, lewat jalan darat bisa lama sekali ya. Dari Mekah Madinah aja bisa 8 hari, bisa 10 hari. Maka potensi-potensi untuk ribut, untuk emosi, untuk berjidal itu ada saja. Ini salah satu manfaatnya bersafar, diangkat amir. Kemudian Rasulullah SAW tidak suka seorang bersafar sendirian. Beliau pernah berkata, ar-rakib syaitan, war-rakibani syaitanani, wath-thalathatu rakbun. Kata Nabi, musafir seorang setan, musafir dua orang, dua setan, dan kalau sudah 3 orang itulah benar-benar musafirun. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan itu kalau sendirian bahaya, apalagi zaman dahulu. Kalau orang mau ganggu, orang mau apa, atau dia ketika di tengah jalan tergoda ya, dan dia mudah saja tergoda sehingga dia mudah tersesat atau disesatkan orang atau mudah dirampok orang, apalagi zaman dahulu. Kemudian 2 orang pun demikian, 2 orang juga terkadang mudah untuk diganggu orang lain ya. Tapi kalau sudah 3, maka mereka mudah untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling menasihati di antara mereka kalau ada godaan-godaan yang menggoda atau hal-hal yang tidak baik. Maka sunnahnya kalau bersafar 3 orang ya, 3 orang. Kalau tidak bisa ya, tidak sampai pada derajat haram tapi derajatnya makruh ya. Kalau safar sendirian bisa saja terganggu, bisa saja tergoda ya. Tapi kalau 3 ada yang menasihati. Jangan lirik tundukkan pandangan. Tapi kalau sendirian kan bebas melihat sana sini ya. Oleh karenanya 3 lebih baik. Sunnah Nabi demikian. Kemudian ketika hendak safar, doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya adalah doa ketika naik kendaraan, ketika naikkan kaki di atas pijakan, di atas rikab, maka bilang bismillah. Seperti kalau kita mau naik motor atau naik mobil, ketika kita pertama naik kita bilang apa? Bismillah ya. Kemudian ketika kita sudah duduk, sudah nyaman, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita baca lagi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini doa naik kendaraan, safar atau tidak bersafar, ini yang dibaca. Jadi kalau kita mau naik kendaraan, kita bilang bismillah, terus kita subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita bilang alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Takbir 3 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, itu maksud engkau ya Allah ya. Aku telah berbuat dosa, berbuat zalim kepada diriku, ampunilah aku, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Nah, ketika safar ada tambahan ya. Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadza albirra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma tasayfi fis safar khalifata fil ahl. Allahumma na'udzubika min atha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib fil mali wal ahl. Ini kalau bersafar. Dan itu kita baca bukan pas di atas pesawat, tapi ketika keluar dari rumah. Misalnya saya mau ke Surabaya ya. Saya keluar dari rumah, saya baca doa ini lengkap. Naik mobil saya bilang bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian saya lanjutkan. Allahumma as'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwina. Dan seterusnya sampai doa safar selesai. Kemudian saya menuju ke bandara. Ketika ke bandara, saya naik pesawat, saya bilang lagi bismillah. Saya duduk, saya baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi doa safar bukan pas naik pesawat, tetapi ketika keluar dari rumah ya. Setiap kita naik kendaraan, kita baca doa naik kendaraan ya. Meskipun kita berpindah kota karena safar kita belum selesai. Jadi itu cuma baca doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan ini penting, hendaknya jangan kita tinggalkan karena kita sering naik apa? Kendaraan ya. Terserah motor, mobil, sepeda, apa saja ya.
Kemudian kalau pulang kapan? Ketika kita mengakhiri safar kita. Misalnya kita ujung safar kita adalah di Mekah. Habis ini dari Mekah kita mau pulang ke tanah air. Maka ketika keluar dari hotel Mekah, kita baca doa naik kendaraan, kemudian kita baca doa safar, tapi di akhirnya kita tambah aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Naik mobil, naik bis menuju ke bandara Jeddah. Bacanya kapan? Ketika kita menuju pulang, yaitu akhir penghujung safar kita membalik lagi ke tanah air, ya kita dari hotel Mekah menuju Jeddah, ketika naik kendaraan di hotel Mekah kita baca doa safar lagi, karena kita mau safar pulang. Ya. Paham ya? Paham tidak? Saya ulangi, sekarang kita mau perjalanan dari tanah air, terus turun ke Madinah, terus habis itu kita mau kemana? Umroh ke Mekah. Dari Mekah baru kita pulang ke tanah air. Maka doa safarnya kapan? Ketika menuju bandara. Jadi baca doa naik kendaraan, terus baca doa safar. Sampai di bandara, naik pesawat, ya doanya, doa apa? Doa naik kendaraan. Bisnis kelas, ekonomi kelas sama saja. Setelah itu kita berangkat, sampai turun di Jeddah atau Madinah, kita turun, kita nggak ada doa baca safar lagi, nggak ada. Terus nanti kita dari Madinah menuju ke Mekah mau umrah juga tidak ada doa safar, karena kita statusnya masih musafir. Kita hanya baca doa naik kendaraan. Nanti kapan baca kendaraan lagi? Ketika doa safar lagi, ketika mau pulang dari Mekah menuju tanah air lewat Jeddah, maka keluar hotel Mekah kita berdoa doa safar lagi. Tetapi ada tambahan di akhir. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Aibun itu artinya kami kembali ya Allah. Taibun kami bertobat ya Allah. Abidun kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Li rabbina hamidun, dan kami memuji Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Baru kita pulang. Dan di antara sunnah kalau dalam perjalanan, safar ataupun tidak safar, ketika naik kendaraan tinggi, tempat tinggi kita baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun ke tempat yang rendah, kita bertasbih, ya, bertasbih. Dan kalau kita sudah masuk ke suatu kota, misalnya kita naik kendaraan kemudian mau tiba di kota Madinah, dari atas sudah mau mendarat, kita baca doa masuk kota. Doanya, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna. Ya Allah, penguasa langit yang 7 dan apa yang di bawah langit tersebut. Wa rabbal ardina sab'i wa ma adlalna, ya. Dan wa ma aqlalna, ya. Dan penguasa 7 bumi, 7 lapis bumi dan apa yang ada di naunginya. Kemudian wa rabbas syayatin wa ma adlalna, dan Tuhannya setan-setan dan apa yang disesatkan oleh setan tersebut. Kemudian wa rabbar riyahi wa ma dharaina, dan penguasa angin dan apa yang dihembuskannya. As'aluka khaira hadhil qaryah, aku mohon kepada Engkau kebaikan negeri ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya, penduduk negeri ini. A'udzubika min syarriha, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan kota ini, wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, dan keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di kota ini. Ini doa penting juga setiap kita mau mampir di suatu kota. Kita mampir Madinah baca doa itu. Kita jalan dari Madinah menuju Mekah, mau sampai Mekah baca doa itu. Ya. Itu Mekah Madinah kita baca. Apalagi kalau mau ke Spanyol, apalagi kalau mau ke Australia, apalagi ke Paris nih, lebih parah lagi nih, bahaya. Ini Mekah Madinah aja kita baca, ya. Apa? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, ya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharaina, as'aluka khaira hadhil qaryah khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jangan lupa agar kita safar nyaman, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat kita ingat Allah, mau mendarat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini terkait dengan doa ketika mau masuk kota. Sekarang bagaimana doa sunnah terkait solat dalam safar? Sunnah terkait solat dalam apa? Safar, ya. Ini sudah, ya? Baik, kita lanjut. Sunnah-sunnah terkait sunnah solat terkait safar.
Yang pertama, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi selalu qasar. 4 rakaat beliau selalu qasar jadi 2. Sejak keluar Madinah hingga kembali, beliau tidak pernah salat 4 rakaat. Beliau tidak pernah salat 4 rakaat sekalipun. Adapun hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallam yaksur wa yutim, salat 2 rakaat dan terkadang 4 rakaat, hadisnya hadis palsu. Yang benar Rasulullah sallam selama bersafar, dalam sekian safarnya, dalam peperangannya, dalam hajinya, dalam umrohnya, ya, beliau tidak pernah salat 4 rakaat. Selalu salat berapa? 2 rakaat. Dan meskipun ayat tentang salat qasar, kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kata Allah, jika kalian berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian takut orang kafir akan menyerang kalian. Sungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Umar pernah berkata, ya Rasulullah, sekarang kita sudah aman, apakah masih qasar? Ayat ini terkait dengan 2 kondisi, sedang bersafar dan sedang dalam kondisi takut. Itu dalam kondisi perang. Maka boleh mengqasar. Sekarang kita sudah aman ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inilah sedekah dari Rabbmu, faqbalu sadaqatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun sudah aman, tetap kita disunahkan salat qasar. Jadi setiap 4 jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2, jangan jadi 1 ya. Jadi yang 4 jadi 3, itu salat duhur, salat asar sama salat isya, 4 jadi 2. Jadi meskipun aman, tetap salat 2 rakaat. Taib. Ada problem atau ada iskal, sebagian sahabat musafir salat 4 rakaat. Yang diriwayatkan dari sahabat tersebut 2 orang, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka salat 4 rakaat ketika safar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Adapun Utsman, beliau salat 4 rakaat, ma'ruf beliau salat di Mina 4 rakaat. Padahal kita tahu sunnahnya di Mina salat berapa rakaat? 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat, Abu Bakar salat 2 rakaat, Umar salat 2 rakaat, ketika Utsman salat berapa? 4 rakaat. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafus syarr. Saya enggak pengen berselisih. Ibnu Mas'ud ketika salat di belakang Utsman salat 4 rakaat, ikut apa? Utsman. Tetapi kenapa Utsman bin Affan salat 4 rakaat? Maka di sini ada 6 pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Yang pertama disebutkan mungkin Utsman khawatir orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam menyangka salat 2 rakaat. Maka beliau tetap salat 4 rakaat karena ketika itu yang hajian banyak orang-orang baru masuk Islam. Maka dikhawatirkan mereka menyangka salat 2 rakaat. Maka beliau mentakwil atau beliau sengaja salat 4 rakaat agar tidak disangka salat itu 2 rakaat. Namun ini pendapat dibantah oleh para ulama. Di zaman Nabi juga banyak Arab Badui yang baru hajian. Waktu Nabi haji cuma sekali, banyak juga orang baru masuk Islam. Pendapat kedua, beliau adalah imam bagi kaum muslimin, maka dimanapun tempat tinggal beliau. Ini pun dibantah. Yang lebih imam adalah Nabi SAW. Tapi Nabi pun tetap salat 2 rakaat. Abu Bakar, Umar juga tetap salat 2 rakaat. Kenapa 4? Yang ketiga, ada yang mengatakan Mina sudah jadi banyak tempat tinggal, sudah banyak rumah-rumah orang tinggal situ sehingga dianggap kota, tidak lagi di tempat safar. Maka dibantah itu sudah ada sejak zaman Umar. Tapi Umar ketika di Mina tetap salat 2 rakaat. Pendapat keempat, Rasulullah mengatakan orang yang sudah misalnya umrah atau haji, mereka boleh bermukim. Kalau sudah 3 hari dibilang mukim. Tetapi dibantah Ibnu Qayyim, ini mukim bukan mukim istilah yang kita maksud. Ini maksudnya adalah hanya tempat, setelah itu dia harus pulang setelah 3 hari atau 4 hari. Karena orang yang berhijrah harus pulang. Tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 4 hari. Pendapat berikutnya, ada yang mengatakan Utsman sudah berniat untuk iqamah di kota Mekah. Sehingga Mina jadi tempat tinggal dia. Sehingga dia tidak lagi sholat musafir karena dia niat untuk iqamah di Mekah atau iqamah di Mina. Dibantah, semua muhajirin tidak boleh tinggal di Mekah.
Semua orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah larang untuk kembali lagi di Mekah. Mereka tidak boleh karena mereka statusnya muhajirin, telah meninggalkan Mekah karena Allah, mereka tidak boleh lagi balik tinggal di Mekah. Sehingga mereka tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 atau 4 hari. Maka tidak mungkin Utsman niatnya untuk iqamah. Pendapat terakhir, ada yang mengatakan Utsman menikah dengan wanita di Mekah atau di Mina sehingga jadi tempat tinggal dia. Makanya para ulama mengatakan jika seorang tinggal di suatu kota dan dia punya istri di situ, kalau dia ke istrinya di situ maka tidak musafir. Jadi antum misalnya tinggal di Bandung, di Jakarta, di Tegal, sama di Paris. Antum istrinya 4 semua di sini. Setiap antum ke Bandung tidak musafir karena ada istri di mana? Di Bandung. Setiap antum ke Paris tidak tidak musafir karena ada istri antum di Paris. Satunya di mana tadi? Tegal, di Tegal. Satunya Tegal, maka antum tidak musafir karena ada istri antum di Tegal ya. Antum kapan sholat qasornya? Ketika dalam perjalanan menuju Tegal. Ketika dalam perjalanan menuju Bandung. Ketika dalam perjalanan menuju Paris. Tapi kalau sampai di Paris tidak bisa karena ada istri antum orang Paris. Maksudnya orang Indonesia yang tinggal di Paris. Intinya kalau punya istri orang sana, orang setempat, maka tidak perlu sholat qasar karena dianggap dia bermukim karena ada rumah dan keluarganya di situ. Ini mungkin pendapat yang paling kuat. Kenapa Utsman sholat 4 rakaat padahal statusnya musafir. Padahal statusnya apa? Musafir. Orang kedua yang dikenal juga sholat 4 rakaat meskipun musafir, Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini beliau lakukan setelah Nabi meninggal. Ada yang mengatakan karena beliau adalah bunda kaum mukminin. Bunda kaum mukminin, maka dimanapun beliau tinggal, beliau adalah tempat tinggal beliau. Tapi ada dibantah Rasulullah kalau gitu ayahnya kaum mukminin dan Rasulullah tetap aja qasar. Ada yang mengatakan Aisyah mentakwil seperti Utsman. Wallahu alam. Ada yang mengatakan Aisyah menganggap itu keringanan. Maka dia tidak ingin ambil keringanan, dia ingin ambil azimah. Maka beliau tetap sholat 4 rakaat. Wallahu alam bisawab. Tapi seluruh sahabat yang lain, mereka kalau musafir sholat 2 rakaat itu lebih afdal karena sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita melihat ada sahabat seperti ini Utsman dan Aisyah, ini menunjukkan bahwasanya salat qasar ketika musafir tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Karena sebenarnya mengatakan wajib. Yang benar tidak wajib. Seandainya wajib, tidak mungkin Utsman salat 4 rakaat. Seandainya wajib, enggak mungkin Aisyah salat 4 rakaat. Tapi mereka salat 4 rakaat ketika safar menunjukkan mereka menganggap salat 2 rakaat itu sunnah, bukan wajib. Makanya terkadang kita musafir, kita sudah jadi imam. Jadi imam satu daerah yang orang daerah tersebut kurang ilmu, tidak ngerti kalau musafir solatnya 2 rakaat. Saya terkadang pengajian sudah jadi imam, saya solat isya 4 rakaat. Ya, karena kalau saya solat 2 rakaat, saya kasih pengumuman dulu, ini saya musafir, saya solat 2 rakaat, nanti antum tambah sendiri 2 rakaat, agak repot. Ya udah saya solat 4 rakaat aja. Karena solat 2 rakaat hukumnya sunnah, tidak wajib. Teman-teman musafir yang nemani enggak senang. Kok jadi 4 Ustaz? Rombongan kecewa. Maunya 2 rakaat. Jadi intinya sunnahnya adalah salat 2 rakaat. Ini antara dalil bahwasanya tidak semua yang pahalanya besar harus lebih repot. Ada perkara yang lebih ringan pahalanya lebih besar. Di antaranya salat qasar. Salat qasar lebih sedikit rakaatnya, lebih cepat selesainya tapi pahalanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Lebih sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semirip ini seperti haji. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiran, ada namanya haji ifrad. Paling susah haji ifrad. Harus pakai ihram dari awal berangkat dari tanah air sampai tanggal 10. Berat. Bayangkan kalau seorang pas mau hajian, dia berangkat ihram dari tanggal misalnya dari awal Zulqa'dah. Tanggal 1 Zulqa'dah dia berangkat pakai baju ihram untuk hajian. Maka dia harus pakai baju ihram terus sampai tanggal 10 Zulhijjah. 1 bulan 10 hari. Ini berat. Tapi kalau tamattu dia berangkat tanggal 1 Dzulqa'dah, dia pergi umrah, selesai pakai baju biasa. Nanti pakai baju ihram lagi tanggal 8 Dzulhijjah. Lebih susah mana? Ifrad atau tamattu? Lebih susah ifrad. Tamattu lebih menyenangkan, namanya tamattu, senang-senang. Tapi dari pahala lebih besar pahala haji tamattu. Jadi tidak semua berarti harus lebih sulit, pahalanya lebih besar. Dalilnya ini diantaranya. Salat sunnah qasar, orang musafir salatnya qasar dan itu lebih afdal. Taib.
Kita lanjut. Berikutnya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya salat fardu tanpa pernah salat rawatib. Beliau hanya salat fardu tanpa pernah salat rawatib, kecuali salat sunnah qabliyah fajar. Ini beliau salat rawatib tidak pernah beliau tinggalkan baik safar maupun ketika hadar, ketika iqamah. Kemudian ditambah juga beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Tetapi di antara salat qabliyah yang beliau tidak pernah tinggalkan adalah qabliyah fajar. Safar atau tidak safar. Adapun selainnya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya. Atau 4 rakaat sebelum asar, atau ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, beliau tidak kerjakan selama safar. Dan beliau safar dalam safar yang banyak. Tadi safar perang banyak sekali, safar umrah, safar haji. Selama itu tidak diriwayatkan beliau melakukan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Tetapi beliau diriwayatkan salat malam. Adapun salat malam beliau salat. Beliau salat malam. Akan disebutkan beliau salat di atas kendaraan beliau. Adapun salat duha beliau juga salat. Ketika Fatu Makkah beliau salat 8 rakaat di waktu duha. Ketika beliau menaklukkan kota Makkah tahun 8 Hijriyah, beliau salat duha atau salat 8 rakaat di waktu duha. Sehingga sebenarnya mengatakan tidak mengapa seorang musafir salat duha, tidak mengapa juga salat malam. Yang tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Bahkan beliau salat di atas kendaraan. Adapun para sahabat, maka ada 2 madhab secara umum disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pertama madhabnya Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Abu Dzar radhiyallahu anhum. Mereka salat mutlak sebelum dan sesudah salat fardu. Tapi bukan salat qabliyah ba'diyah, mereka salat mutlak. Jadi sebelum salat mereka salat. Nanti habis salat misalnya duhur 2 rakaat, mereka salat juga ya. Mereka salat mutlak. Adapun Ibnu Umar, beliau tidak salat sama sekali sebelum sesudah fardu, beliau hanya salat malam. Beliau mengatakan seandainya saya mau salat qabliyah ba'diyah, mending saya genapkan salat duhurku 4 rakaat. Ini saya sudah 4 jadi 2, ngapain saya tambah 2 belakang, 2 sebelum dan 2 sesudah. Dan Ibnu Umar kata bahwasanya ini lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW tidak salat qabliyah dan ba'diyah, dan Rasulullah dan Ibnu Umar tidak melakukan salat sama sekali sebelum salat fardu maupun setelah salat fardu, beliau tidak lakukan sama sekali. Kata beliau, seandainya saya ada tambah qabliyah dan ba'diyah, mending saya tambah salat fardunya. 2 jadi 4. Yang 4 jadi 2, ngapain saya tambah 2 sebelumnya dan 2 setelahnya. Kata beliau, kata Ibnu Umar, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau saya memang mau salat sunnah, saya mau tambah-tambahin, mending saya tambahkan salat fardu jadi 4 rakaat kembali. Dan kata Ibnu Qayyim mengomentari pendapat Ibnu Umar, kata beliau ini yang lebih sesuai sunnah Nabi. Ini zahirnya sunnah Nabi. Seperti ini. Jadi kata beliau setelah mengomentari Ibnu Umar, ya, Awama Ibnu Umar fakana la yatatawwa'u qabla al-fariidha wala ba'da illa min jawfil lail. Adapun Ibnu Umar, beliau tidak salat sunnah sebelum fardu maupun setelah fardu kecuali salat malam bersama witir. Wa hadza kana huwa zahir min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah zahir dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana la yusalli qabla al-fariidha al-maqsurah wala ba'daha syai'an. Rasulullah SAW tidak pernah salat sebelum salat fardu maupun setelah salat fardu, yang salat fardu tersebut diqashar. Rasulullah tidak pernah melakukan salat sunnah rawatib kecuali apa? Qabliyah apa? Fajar, qabliyah subuh. Tetapi Rasulullah juga tidak melarang yang ingin salat sunnah mutlak, oh itu salat aja. Pingin salat sebelum zuhur, salat terserah, mau salat setelah zuhur terserah, enggak ada masalah karena kita boleh salat kapan-kapan saja selama bukan waktu terlarang. Bukan sebagai solat sunnah rawatib. Jadi kata Ibnu Qayyim boleh solat sebelum fardu, sesudah fardu, tapi bukan solat sunnah rawatib. Taib. Ada permasalahan yang Ibnu Qayyim tidak sebutkan. Bagaimana seorang musafir ketika dia ikut solat bersama orang yang mukim,
Sehingga mekanisme sholatnya bukan mekanisme sholat musafir. Seperti misalnya kita umrah, kita sholat di Masjid Nabawi. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, kita ikut imam mukim atau imam musafir? Imam mukim. Mekanisme sholatnya 4 rakaat sempurna. Sehingga kita mekanisme sholatnya bukan sholat qasar. Nah, bolehkah kita sholat rawatib ketika itu? Maka Syekh bin Baz mengatakan boleh. Karena mekanisme sholatnya bukan lagi sholat qasar. Jadi pembahasan kita ketika kita sholat qasar, bolehkah kita rawatib sebelum dan sudahnya? Ini khilaf di kalangan para ulama. Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah. Yang benar, yang wallahu alam bisawab, tidak sunnah. Tapi kalau mau sholat mutlak boleh. Tapi tidak ada rawatib kecuali qobliyah fajar. Namun kalau kita sholatnya sebagai statusnya makmum kepada mukim, maka boleh kita sholat rawatib. Karena mekanisme sholat kita seperti sholat mukim. Faham? Baik. Berikutnya Rasulullah salat malam bahkan di atas kendaraan. Karena dalam safar sering Rasulullah di atas kendaraan ya. Maka salat sunnah yang benar, salat sunnah ketika di atas kendaraan, ketika musafir tidak harus menghadap kiblat. Ada riwayat Rasulullah menghadap kiblat dulu, jadi ontanya diarahkan ke kiblat, Allahu Akbar, baru setelah itu ontanya belok kanan kiri terserah. Ini ada riwayat, tapi riwayatnya menyelisihi banyak riwayat yang lain. Kebanyakan sahabat yang meriwayatkan solat Nabi ketika solat sunnah di atas kendaraan tidak perlu menghadap kiblat saja, langsung aja Allahu Akbar. Jadi kalau kita misalnya naik pesawat, kita mau solat malam, mau solat duha, langsung aja mau pesawatnya menghadap kemana terserah. Jadi tidak harus kita hadap kiblat dulu. Nah, itu kalau solat fardu kita berusaha hadap kiblat terlebih dahulu. Tapi kalau solat sunnah langsung saja Allahu Akbar, karena banyak dalam urusan solat sunnah diberi keringanan, tidak seperti solat fardu. Paham? Banyak dalam solat. Jadi solat sunnah yang benar tidak harus mengarah ke kiblat terlebih dahulu, langsung aja Allahu Akbar. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Ibnu Qayyim mengkritik, kata beliau, wasairu man wasafa salatahu ala rahilati atlaqu. Dan seluruh sahabat yang meriwayatkan tentang salat Nabi di atas tunggangannya, mereka secara mutlak ya, kemana saja ontanya menghadap. Mereka tidak mengecualikan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram pun tidak harus menghadap kiblat ketika salat sunnah di atas kendaraan. Ini meringankan. Kita lagi pingin sholat, ya sudah sholat aja. Di atas pesawat, di atas mobil. Kita lagi jalan menuju Tegal, sholat aja. Bisa ke Bandung, bisa ke Tegal, bisa ke mana? Paris. Kalau Paris pakai pesawat, kalau Tegal, Allahu Akbar, sholat. Sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ngisi waktu dengan sholat. Kalau terbiasa, nyaman. Nanti ada khilaf. Bolehkah kita sholat sunnah di atas kendaraan meskipun tidak safar? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat hanya boleh sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat itu kalau dalam kondisi musafir. Kalau tidak safar, misalnya saya dari Ceger menuju ke Beltway Office. Macet, saya ingin qobliyah zuhur di masjid. Boleh enggak? Boleh enggak? Khilaf. Nantilah kita bahas ya. Tapi intinya ada yang bolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau ketika musafir, semua sepakat boleh. Status Anda musafir. Misalnya Anda keluar dari rumah menuju ke Tegal ya. Tegal aja jadi gampang. Ya udah dari rumah salat Allahu Akbar, salat malam, safar di malam hari, salat malam enggak ada masalah. Baik. Adapun salat fardu, bolehkah salat fardu di atas kendaraan? Datang dalam riwayat Nabi pernah melakukannya. Saya bacakan riwayatnya ya. Dari riwayat Ahmad dan Tirmidzi, annahu intaha ila madyaqin huwa wa ashabuhu wa ala rahilat. Rasulullah SAW sedang naik kendaraan bersama para sahabat, tiba-tiba mereka terbawa kepada tempat yang sempit. Was-sama'u min fawqihim, dan hujan turun dari atas, wal billatu min asfala minhum, sementara di bawah pecek. Turun percuma pecek. Di atas banyak hujan.
Fahadarat salat, sementara waktu salat sudah tiba. Kata Rasulullah, hujan turun, bau juga pecek. Fa'amaral muadzin fa'adzana wa aqam. Maka Rasulullah SAW menyuruh muadzin untuk mengumandangkan adzan, kemudian iqamat. Kemudian Rasulullah SAW maju dengan ontanya. Kemudian para sahabat di belakang. Kemudian Rasulullah SAW salat jamaah. Semua di atas onta. Rasulullah dengan isyarat. Ini salat fardu. Tapi riwayat ini riwayat lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Akan tetapi datang dalam sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Wa thabata dzalika Anas min fi'li. Anas bin Malik pernah melakukannya salat fardu di atas apa? Tunggangan dalam kondisi terdesak, ya. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, boleh kita salat misalnya di atas mobil atau di atas apa? Kereta atau di atas pesawat. Ya, kalau ke Tegal naik kereta. Jadi kita boleh salat tapi berusaha menghadap kiblat sebisa mungkin. Karena salat fardu berbeda dengan salat sunnah. Kalau bisa berdiri sebisa mungkin berdiri, kalau enggak bisa duduk. Ya. Ketika di atas onta Rasulullah SAW tidak berdiri. Ya, karena kalau berdiri bisa jatuh. Tetapi tetap duduk dengan beri apa? Isyarat, ya. Artinya kalau kita di atas pesawat goyang jangan paksa berdiri, ya udah duduk biasa aja. Tapi kalau kita bisa berdiri, berdiri. Kalau berdiri dilarang sama pramugari, ya duduk. Ya. Kadang kita mau sholat, nah boleh. Ya sudah duduk. Sebisanya ya. Sebisanya. Semampunya. Rukun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa, maka mudah-mudahan dimaafkan. Taib. Yang terakhir kita bahas terkait jamak ketika safar. Bagaimana hukum jamak ketika safar? Jadi pertama, Rasulullah SAW tidak pernah selalu jamak ketika safar, tidak pernah. Kata Ibnu Qayyim, lam yakun min hadihil jam'u ratiban. Rasulullah SAW tidak pernah selalu jamak. Safar jamak mulu. Tidak pernah. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, walal jam'u hala nuzulhi aidan. Tidak pernah juga dinukil Rasulullah SAW ketika singgah selalu jamak. Ini juga tidak pernah juga. Singgah maksudnya menetap, tidak sedang dalam perjalanan. Rasulullah menetap, kemudian dalam menetap itu Rasulullah tidak pernah jamak. Beliau jamak dalam dua kondisi. Idza jadda sair, jika safar berat yang butuh kegiatan berat, repot. Atau idza kana ala dhahri sair, ketika sedang dalam perjalanan. Maka beliau jamak. Misalnya kita berangkat menuju Tegal, ya. Maka sebelum sampai Tegal, sampai di pom bensin salat jamak enggak ada masalah. Karena justru sunnahnya seperti itu. Ketika sedang dalam perjalanan kita berusaha untuk apa? Jamak. Atau ketika safar repot. Kita lagi tidak dalam perjalanan tapi safar repot. Ini harus beli ini, harus ke sana, harus ini, jamak enggak ada masalah. Ada keperluan. Karena jamak disyariatkan karena untuk meringankan kesulitan. Tetapi kalau kita lagi santai tinggal di hotel 4 hari, ya, selama tidak ada keperluan, mending kita sholat pada waktunya. Meskipun boleh kita jamak, tetapi yang afdal adalah sholat pada waktunya dengan dikosor. Sholat pada waktunya. Adapun ketika dalam perjalanan, sunnahnya dijamak. Demikian juga kalau safarnya repot, maka sunnahnya dijamak. Tidak dinukilkan Rasulullah SAW ketika singgah, kemudian sholat jamak kecuali di Arafah. Rasulullah SAW singgah di Arafah dari pagi sampai malam, terbenam matahari, dan beliau jamak ketika itu karena ada maslahat, yaitu Rasulullah SAW ingin lebih banyak waktu doa agar waktu doa tidak terpotong dengan waktu sholat. Sehingga setelah sholat duhur asar beliau berdoa sampai maghrib. Ya. Jadi intinya bukan sunnah juga setiap kita menetap kita selalu, meskipun boleh ya, tapi tidak dikatakan sunnah. Sunnahnya jamak safar kapan? Ada dua kondisi. Ketika sedang berjalan dalam perjalanan atau ketika safar dalam kondisi berat. Itu banyak keperluan, maka tidak mengapa kita menjamak salat. Jika tidak, kita berusaha salat pada waktunya. Tapi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.